Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Dwi Aranto Purba, NIM 1803011129, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen agribisnis budidaya jamur tiram. Mari kita simak videonya. Nah, nama saya Ali Sadikin Brutu. Muhammad Jalan Melati nomor 70 Sarjana Medan Polonia. Terus itu nama lengkap saya. Anak 2, istri baru 1. Saya mau nanya Pak, ini usaha jamur tiram ini udah dimulai dari tahun berapa? Usaha jamur tiram ini berdiri 2012, jadi sekitar hampir 9 tahun. Kemudian bentuknya itu kalau untuk legalitas itu kelompok tani, tapi milik usaha pribadi. Tuh, jadi udah 10 tahun di sini. Untuk sarana produksi nih Pak, apa aja sih Pak alat dan bahan yang digunakan untuk? Kalau sarananya itu ada yang besar, ada yang kecil. Dan juga kalau untuk peralatan itu biasa lanjut ya. Iya Pak. Kalau sarana yang terutama itu pertama untuk alat rebus namanya ada steamer. Nah, steamer ini itu yang merebus semua bibit dekor. Kemudian ada autoclave. Autoclave itu adalah alat ngerebus juga, tapi dia merebus yang lebih tinggi lagi, yaitu bibit F1, bibit 2, dan seterusnya. Terus bahan-bahan yang lainnya sebenarnya bisa menggunakan alat sederhana mungkin, bisa skop, bisa apalagi ya, alat press, kemudian ada spatula, ada api punsennya, kemudian ya cutter dan mungkin yang kecil-kecil yang lainnya ya nggak bisa saya sebutkan karena kecil gitu. Itu untuk peralatan, tapi ada juga peralatan yang dibutuhkan untuk media itu sendiri, plastik, karet, cincinnya, kertasnya, bibitnya. Nah, itu bahan utamanya. Nah, kalau bahan baku ada dedaknya, ada kapurnya, ada pakai empatnya, terus pakai kadar air, itu komposisinya. Itu komposisi. Nah, itu aja untuk bahannya. Kemudian kalau mau ditambah yang lain silahkan. Setiap petani itu dapurnya beda-beda. Nah, untuk produk hasil panennya ini Pak, dia didistribusikan kemana saja? Nah, kalau untuk hasil panen ini sama dengan saya menjelaskan ke bibit ya. Karena kalau di sini tidak hanya untuk pembudidayaan aja, tapi kami sebenarnya lebih fokus ke pembibitan. Pasarnya, nah, kalau untuk buah itu ya pasar tradisional, ya, restoran, hotel, kemudian olahan dan sebagainya. Kalau untuk bibit itu jangkauannya Sumut, hampir seluruh kabupaten, dan Aceh. Itu juga hampir seluruh kabupaten. Kita memasuk bibit ke sana. Nah, kita di sini juga menampung hasil dari mitra-mitra itu. Misalnya orang beli ke kita, kemudian dia mungkin tidak punya waktu, tapi punya lahan, sehingga kan mereka beli bibit dia hanya karena merawat jamur ini tidak terlalu seperti merawat susah banget gitu, sehingga selesai panen dia jual lagi ke kita tampung.
maksudnya nanti kita distribusikan. Kalau untuk segmennya, semua segmen kita masuk tuh masalahnya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Hmm. Apakah ada jasa penunjang untuk mendukung dan mengembangkan usaha jamur tiram ini? Jasa penunjang itu misalnya apa? Contoh misalnya ada kerjasama sama pihak lain untuk mengembangkan usaha ini. Oh gitu. Selama ini belum ada penunjang, masih sifatnya pengembangan personal apa aja ya, cara gitu ya, belum ada kerjasama dengan lain gitu istilahnya. Paling pun ada kerjasamanya apa ya, ini sifatnya publikasi aja, Publikasi. atau soal bantuan apa nih. Untuk transportasi itu dari Bapak sendiri berarti? Transportasi maksudnya? Yang misalnya mengantar jamur ke tempat orang itu. Oh enggak, tergantung. Tergantungnya begini. Kalau untuk bibit, pengiriman bibit pun ada beberapa macam ya. Seperti bibit satu, backlog atau semua. Kalau backlog kita kasih pilihan, maksudnya bisa dijemput, bisa diantar. Kalau dijemput harganya berbeda, diantar juga berbeda. Antar itu tergantung biaya, jarak dan jumlah. Gitu. Oke, mungkin itu aja Pak yang bisa kami tanya-tanya sama Bapak. Iya. Nah, sebenarnya ada sih Pak satu lagi, cuman kan lebih ke praktiknya. Mm-mm. Mungkin bisa jelasin dikit lah ya Pak. Iya. Bagaimana cara pengolahan mulai dari awal sampai panen? Ya, kalau pengolahan pertama itu ada namanya pencampuran bahan. Apa yang dicampur di situ? Pertama, bahan bakunya itu dedak, serbuk kayu, empan, air, kapur. Itu standar. Tuh. Kemudian yang kedua itu fermentasi. Setelah itu dicampur, maka difermentasi. Fermentasi itu maksudnya didiamkan setidaknya minimal 1 hari 24 jam. Ya, 2 hari semakin lama semakin bagus. Itu yang kedua. Nah, setelah yang kedua, yang ketiga itu press backlog namanya. Setelah ini difermentasi, maka dimasukkan ke dalam plastik. Ke dalam plastik itu, itulah namanya bagian ngepres supaya berbentuk backlog. Nah, yang keempat, setelah ini sudah dipres, maka yang keempat adalah sterilisasi. Sterilisasi itu adalah penguapan atau perebusan backlog ini di dalam suatu wadah. Tujuannya untuk membunuh kuman, bakteri atau jenis jamur yang liar lainnya yang ada pada backlog, sehingga nanti ketika dibibit ada jamur tiram yang baru tidak memiliki persaingan sehingga gampang dia hidup. Itu setelah disterilisasi. Nah, setelah direbus, maka itu kan panas, maka dia harus didinginkan. Itu yang keenam, didinginkan ya selama 24 jam juga kembali normal. Nah, setelah dingin, kemudian besoknya baru diinokulasi. Itu yang ketujuh, dibibit ya, namanya dibibit itu formula 1 atau 2-nya itu dimasukkan ke dalam backlog supaya dia bisa backlog tadi itu tumbuh jamur. Dengan saran ketika inokulasi itu juga harus ada proses sterilisasi lagi untuk alat-alat. Nah, yang ke-8, setelah semua udah dibibit, maka bibit ini namanya diinkubasi, didiamkan satu tempat supaya di situ nanti tidak terganggu perkembangan miselium inkubasinya. Nah, setelah udah full inkubasinya miselium itu, maka yang terakhir adalah pembudidayaan. Artinya yang terakhir itu sudah jamur mulai tumbuh. Itu artinya kemudian berarti sudah panen. Dan yang terakhir adalah pemasaran, tinggal mendistribusikan saja. Mungkin Ya. itu aja yang bisa kami tanya Pak. Dan mungkin udah informasi yang Bapak berikan udah cukup banyak Pak ya.
Jadi kami ucapkan terima kasih lah Pak atas sudah diterima kami di sini. Ya. Mungkin nanti kami untuk prosesnya bisa kami Boleh, tanya boleh sama nanti anggota. bisa dicek nanti boleh. Oke, Terima kasih banyak terima Pak. kasih. Nah, bagaimana video yang sudah saya jelaskan tersebut? Semoga video ini dapat bermanfaat tentang budidaya jamur tiram tersebut. Terima kasih.